Undangan dimohon berdiri. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia tahun 2003 siap dimulai. Selanjutnya teman-teman siap diperiksa. Untuk mengenang para pahlawan yang telah mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai.
Lapor, pengucap Sabta Marga, siap. Kerjakan. Kerjakan. Sabta Marga. 1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, mendukung serta membela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. 4. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. 5. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. 6. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan menepati janji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Jalan. Teruskan. Terus. Lapor menerima tanda kehormatan Republik Indonesia. Siap. Pasang tanggul. Siap. Undangan dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka. Hormat. Tembak. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 13 garis miring TK garis miring tahun 2023 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada prajurit TNI yang berjasa luar biasa, menunjukkan kesetiaannya kepada TNI, bangsa dan negara, dengan ketentuan telah melakukan tugas dinas ketentaraan selama 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, atau 32 tahun penuh secara terus-menerus, dan setia dengan bekerja bersungguh-sungguh tanpa cacat. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2023, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 13/TK/tahun 2023 tanggal 21 Maret 2023. Nomor urut 8431, nama Arya Putra, pangkat jabatan Serma, NRP 2106-0015-440586, Bamin Pos Rame 07, Kodim 0313 KPR, Korem 031 Wirabima, Kodam 1 Bukit Barisan. Tanda kehormatan yang dianugerahkan, Satya Lencana 16 tahun. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 13/TK/tahun 2023 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lencana Kesetiaan kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada prajurit TNI yang berjasa luar biasa menunjukkan kesetiaannya kepada TNI, bangsa dan negara dengan ketentuan telah melakukan tugas dinas ketentaraan selama 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, atau 32 tahun penuh secara terus-menerus dan setia dengan bekerja bersungguh-sungguh tanpa cacat. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2023, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 13/TK/tahun 2023 tanggal 21 Maret 2023. Nomor urut 10812, nama Mulyan Sah Putra, pangkat jabatan Serda, NRP 3106-0007-670584, Babinsa 47 Ramil 16, Kodim 0313 Kampar, Korem 031 Wirabima, Kodam 1 Bukit Barisan. Tanda kehormatan yang dianugerahkan, Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Selesai. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak PJ Bupati Kampar, yang saya hormati Bapak Bupati Pelalawan yang mewakili, yang saya hormati Bapak Bupati Rohul yang mewakili, yang saya hormati para Forkopimda Kabupaten Kampar
Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rohul. Yang kami hormati para OPD Kabupaten Kampar, Pelalawan, dan Kabupaten Rohul, serta seluruh para undangan yang hadir dalam rangka Hari Ulang Tahun TNI ke-78 tahun 2023. Izinkan saya membacakan amanat Bapak Panglima TNI dalam rangka Hari Ulang Tahun TNI ke-78 tahun 2023. Para perwira Bintara, Tamtama, dan pegawai negeri sipil TNI yang saya cintai dan saya banggakan dimanapun berada dan bertugas. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir pada upacara memperingati Hari Ulang Tahun ke-78 Tentara Nasional Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Para peserta upacara yang saya banggakan, TNI telah hadir dan menjalankan amanah sebagai garda terdepan sekaligus benteng terakhir negara Kesatuan Republik Indonesia selama 78 tahun. Berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan tumpah darah telah berhasil diatasi dengan baik. Berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga survei di tanah air, TNI telah mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh prajurit TNI atas dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme yang telah ditunjukkan selama ini. Terlepas dari kepercayaan masyarakat dan prestasi yang telah kita raih, TNI tidak boleh terlena karena beragam tantangan yang sedang dan akan kita hadapi tidaklah ringan. Setelah pandemi COVID-19 mereda, dunia saat ini sedang berusaha memulihkan diri dari krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Situasi geopolitik dan ekonomi juga dipenuhi dengan ketidakpastian akibat konflik dan krisis di berbagai belahan dunia. Di lingkup nasional, beragam potensi ancaman juga semakin kompleks. Untuk itu, momentum ulang tahun ke-78 TNI harus kita jadikan sebagai bahan introspeksi untuk berbenah demi mewujudkan TNI yang profesional, modern, dan tangguh. Para peserta upacara yang saya hormati, peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 TNI pada tahun 2023 ini mengusung tema TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju, yang mengandung makna bahwa kekuatan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara berkomitmen untuk bersinergi dengan seluruh komponen bangsa lainnya dalam mengawal demokrasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Tema ini kita angkat karena salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam waktu dekat adalah pemilihan umum serentak tahun 2024, di mana akan dilaksanakan pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, serta pilkada serentak di 548 daerah, yaitu 38 provinsi, 415 kabupaten, dan 98 kota madya. Kelancaran dan kesuksesan agenda pesta demokrasi tersebut akan sangat menentukan perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menyikapi kondisi tersebut, para prajurit TNI dituntut untuk peka dan antisipatif terhadap dinamika dan perkembangan situasi bangsa. TNI berkomitmen untuk menjamin keamanan dan kelancaran dalam rangka mewujudkan pemilu 2024 berlangsung dengan aman, damai, dan sejuk. Para peserta upacara yang berbahagia, menghadapi spektrum ancaman ke depan yang makin meluas dan kompleks, tidak terlepas dari dua hal yang sangat menentukan, yaitu perkembangan teknologi dan sistem pertahanan. Negara akan hadir untuk terus meningkatkan stabilitas pertahanan yang relevan,
dengan perkembangan teknologi militer terkini, sehingga TNI dapat menjadi kekuatan pertahanan negara yang modern dan mampu berperan aktif serta memiliki daya gentar tinggi di lingkungan strategis, regional maupun global. Perkembangan dan modernisasi kekuatan TNI saat ini telah dilakukan secara bertahap. Hal tersebut akan terus dilaksanakan dalam rangka menjaga kesinambungan sesuai dengan kemampuan negara. Selain itu, penguatan budaya strategis prajurit TNI harus tetap menjadi pagar serta fondasi utama dalam pertahanan, yaitu TNI yang semakin profesional, manunggal dengan rakyat. Para peserta upacara yang berbahagia, sebelum mengakhiri amanat ini, beberapa penekanan saya untuk dipedomani. Pertama, tingkatkan terus keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan mental pada setiap pelaksanaan tugas. Kedua, pegang teguh amanat Sabta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI, serta jaga terus kemanunggalan dan kepercayaan rakyat kepada TNI. Ketiga, laksanakan komitmen netralitas TNI, ikuti peraturan, pedoman dan perintah yang telah diberikan terkait cara sikap dan bertindak dalam tahapan pesta demokrasi 5 tahunan ini. Keempat, jalin komunikasi, kerjasama, dan sinergitas dengan Polri, kementerian kelembagaan, dan komponen bangsa lainnya demi tercapainya stabilitas keamanan nasional yang aman, damai, dan sejuk. Kelima, jaga nama baik TNI dimanapun berada. Selalu ingat bahwa tindakan sekecil apapun akan berdampak pada instansi TNI secara umum. Selamat bekerja dan mengabdi untuk nusa dan bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu meridhoi setiap langkah pengabdian kita demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI Patriot NKRI, pengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Jakarta, 5 Oktober 2023. Siap ditandatangani Panglima TNI Yudo Margono SE MM, Laksamana TNI. Selesai. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Upacara selesai, seluruh peserta upacara menuju lokasi persiapan defile. Yang berpedak, taruhan pedak.
Laporan Komandan Defile. Siap. Red. Lapor defile siap dimulai. Kerjakan. Hadirin yang berbahagia, di antara rangkaian upacara peringatan HUT ke-78 Tentara Nasional Indonesia tahun 2023, sesaat lagi akan melintas di hadapan kita bersama pasukan defile dalam rangka HUT ke-78 TNI tahun 2023. Kita saksikan bersama melintas di hadapan kita bersama satuan defile yang terdiri dari 1 SST Gabungan Kelompok PAMA di bawah pimpinan Komandan Defile Kapten Infanteri Anapison lulusan Panorama 22A yang sehari-harinya menjabat sebagai Danramil 13 Rokan 4 Koto. Kemudian menyusul di belakangnya satuan defile yang terdiri dari 2 SST anggota Kodim 0313 Kampar dan 1 SST dari Yonif 132 Bima Sakti di bawah Komandan Defile Peltu Slamit Perdede lulusan Secaba PK 98 sehari-hari menjabat sebagai Bati Tuut Koramil 16 Tapung. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya melintas di hadapan kita bersama satuan defile gabungan yang terdiri dari 1 SST dari Polres Kampar, 1 SST dari Satpol PP Kabupaten Kampar, 1 SST dari Damkar dan BPBD Kabupaten Kampar. Melintas di hadapan kita bersama 1 SST dari FKPPI dan PPM di bawah naungan Kodim 0313 Kampar. Di belakangnya menyusul 1 SST dari Menwa dan adik-adik mahasiswa Kabupaten Kampar. Hadirin yang berbahagia, kembali melintas di hadapan kita bersama satuan defile 1 SST dari Pemuda Pancasila Kabupaten Kampar. Hadirin yang berbahagia, kita sambut sebentar lagi melintas di hadapan kita bersama pasukan defile yang terdiri dari pasukan pejuang 45 kemerdekaan. Dengan gagahnya mereka berjalan, senjata yang berada di pundak, sepatu laras nan tinggi, pangkat ala penjajahan Jepang. Itulah ciri khas dari mereka, pasukan para pejuang 45 kemerdekaan yang sederhana, namun yang tampak di hadapan kita hanya sebagai media belaka, sebagai pengungkap isi kalbu yang lebih dalam, menyapa keheningan kenangan nan indah di alam silam. Bukankah mereka pada masa itu bangkit dengan satu moto, merdeka atau mati? Inilah pasukan kemerdekaan 45. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Melintas lagi di hadapan kita bersama satu SST dari kenderaan dinas roda 2 yang dikendarai oleh para Babinsa Kodim 0313 KPR. Diikuti di belakangnya kenderaan dinas roda 4 dari Kodim 0313 KPR. Menyusul di belakangnya kenderaan dinas roda 4 dari Yonif 132 Bima Sakti dan dari Polres Kampar. Kita lanjutkan dari kenderaan dinas dari Satpol PP Kabupaten Kampar. Di belakangnya diikuti oleh kenderaan dinas roda 4 dari BPBD Kabupaten Kampar. Menyusul di belakangnya kenderaan dinas roda 4 dari Damkar Kabupaten Kampar. 313 KPR. Hadirin yang berbahagia, sama-sama kita saksikan kenderaan dinas roda 4 dari Polres Kampar yang berhenti di hadapan kita bersama. Dengan membawa tumpeng dalam rangka peringatan HUT TNI ke-78. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk mengambil tempat di hadapan kita bersama. Moga Tuhan melindungi Gimana jadi anak? dapat semua dan cita-citamu. Mudah-mudahan dirimu pun panjang, sehat selama-lamanya.
Untuk seluruh peserta upacara agar masing-masing perwakilan dari masing-masing SST mengambil logistik ke depan. Sekali lagi untuk seluruh peserta upacara masing-masing SST agar perwakilan mengambil logistik ke depan. Terima kasih. Terima kasih ya. Siap. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi kita ucapkan selamat HUT ke-78 Tentara Nasional Indonesia tahun 2023. TNI Patriot NKRI, pengawal demokrasi untuk Indonesia maju. Untuk seluruh peserta upacara, masing-masing dan SST dan SSK agar membawa pasukannya maju ke depan. Izin 1, 2, 3. Sekali lagi komandan izin 1, 2, 3. Izin komandan, izin 1, 2, 3. Sekali lagi komandan izin 1, 2, 3. Izin komandan, izin 1, 2, 3. Sekali lagi komandan izin 1, 2, 3. Siap. Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah pada hari ini tanggal 5 Oktober 2023 kita sudah melaksanakan rangkaian beberapa kegiatan, dan hari ini adalah puncak daripada kegiatan yang kita laksanakan, yang mana hari upacara yang dilaksanakan. Dan kebetulan juga pada 5 Oktober ini mengambil tema yaitu TNI Patriot NKRI dan pengawal demokrasi untuk Indonesia. Tentunya kami dari TNI ini mengambil tema ini yaitu untuk memberikan semangat sebagai patriot-patriot bangsa, di mana kita akan mengawal demokrasi yang akan kita laksanakan di waktu dekat ini.